polisi. Emang kenapa? Hana nggak tahu, tapi Hana tadi lihat Teh Asma sama siapa namanya Kak Zidan dibawa sama polisi. Umi, Hana nggak tahu kemana. Umi Marwah, tolong dong nasihatin. Anda kan tukang penceramah. Suruh dia jauh dari anak saya dan jangan bikin masalah lagi dengan anak saya. Zidan, kalau nggak, Asma saya tuntut di penjara. Abah, lepasin, Mbak. Tapi Bang, ini semua gara-gara Abang. Kenapa jadi kayak gini? Udah, kita jangan saling menyalahkan. Sekarang, ayo Rehan, bawa Abah ke rumah sakit, Rehan. Dok, bagaimana keadaan Abah? Alhamdulillah Bu, keadaan Bapak tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bapak pingsan hanya karena dia mengalami shock saja Bu. Sebentar lagi juga Bapak akan siuman. Saya permisi. Ya baik. Sampai di mana? Kamu kenapa sedih? Kamu nyesel ya? Abang nggak jadi mati ya? Enggak, Abah, bukannya gitu. Aku malah takut Abah kenapa-napa. Abah tahu. Abah tahu. Kamu nyesel abang nggak jadi mati. Kamu berdua kan sekongkol mau ngebunuh abah. Pikiran abah tuh udah inget lagi semuanya. Astagfirullahaladzim, Abah. Rehan lama-lama kasihan sama Abah. Udah jatuh dari lantai 2, kejedot berkali-kali di tangga. Tetap aja nggak sadar. Bah, biar Abah jahat sama kita-kita yang ada di sini. Demi Allah, Bah. Rehan nggak punya niatan sama sekali untuk ngebunuh Abah. Abah nggak percaya. Abah nggak percaya. Ingatan Abah sudah pulih. Abah tidak lupa ingatan. Abah tahu kalian berdua tuh sekongkol jorokin Abah. Abah mau laporin kamu ke polisi. Biar kamu tahu rasa HP mana HP. Biar dia ditangkap. Abah, Abah mau laporin dia ke polisi. Abah. 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 Ngapain? Tolong, Bah. Jangan laporin Rehan ke polisi, Bah. Umi minta, kasihan jangan sampai dia di penjara. Abah, jangan laporin Rehan ke polisi. Yang seharusnya Abah laporin itu tuh si Afifah tuh. Dia tuh pantas dilaporin ke polisi. Karena dia tuh biang kerok selama ini. Abah mau laporin Ehan ke polisi. Ehan selalu ganggu Afifah, istri Abah, supaya dia membusuk di sana dan tidak ganggu istri Abah lagi. Abah, tolong Abah. Abah belum sehat, Bah. Sebaiknya Abah kembali aja ke kamar ya. Ya. Nggak, Abah mau lapor ke polisi. Abah, aku mohon Abah jangan laporin Mas Rehan ke polisi, Abah. Ini semua cuma kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa juga bela-belain si Ehan dulu? Sakit juga, Bah. Tobat. Malah makin kasar. Kenapa kamu nggak belain dia dulu? Abah kalau mau ngelaporin Rehan, laporin Rehan, Bah. Rehan nggak takut. Nah makanya, kalau udah nggak takut. Ya, laporin. Aduh, jangan bertengkar terus, malu. Ini rumah sakit, Bah. Lihat tuh, diliatin orang tuh, lihat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Abah, mohon Abah jangan laporin Mas Rehan, Abah. Aku mohon. Abah, lawan Rehan, jangan lawan Afifah. Abah nggak suka lihat dia begitu-begitu. Belain kamu melulu kenapa? Ya lu pukul Rehan, jangan lawan perempuan. Lu jangan ikut campur urusan Abah ya. Sekarang lu ikut gue. Cepetan ikut. Asma, lepasin Asma.
Lepasin Afifah! Jangan kurang ajar kamu. Kenapa? Kamu bawa perempuan ini kemana? Asma nggak sudi ngelihat dia. Temuin Abah lagi. Karena dia cuma bikin Abah tuh sakit doang. Dan sakit Abah makin parah. Kamu kalau nggak bisa jaga emosi, nggak usah ngomong. Jadi ngomong kayak gini nih, kurang ajar tau gak? Tuh kenapa sih cinta mati banget sama dia? Kenapa? Seharusnya tuh pentingin Abah lagi sakit, Mungkin kalau misalnya Abah mau meninggal baru deh puas. Abah! 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 Asma? Lu ngapain di sini? Zidan? Mama, tunggu. Lagi sih? Lu ngapain di sini? Bukan urusan lo. Lo sendiri ngapain di sini? Gue jemput temen gue yang sakit tadi. Tuh. Lu kenapa? Kok sedih gitu mukanya? Ma, udah cerita aja. Lu kenapa sih? Abah gue masuk rumah sakit gara-gara jatuh dari tangga. Dia berantem sama kakak sama ibu tiri gue. Lo tau nggak? Semenjak ada ibu tiri gue di rumah itu, rumah gue tuh kayak neraka. Gak tau lagi harus gimana. Ma, yang penting lu harus kuat. Keluarga lu butuh lu soalnya. Ya? Ya udah gini deh. Lu gue beli minum ya. Lu minum apa? Biar lo tenang dikit ya. Lu minum apa? Gak usah. Gak nyangka, ternyata Zidan baik juga. Zidan kayaknya gue harus pulang deh. Soalnya Abah juga udah pulang ke rumah. Permisi, Assalamualaikum. Ya Afifah, kita pulang aja ya. Tapi aku harus pulang kemana Mas Rehan? Aku nggak mungkin pulang lagi ke kafe. Tapi kalau ke rumah Abah juga, aku takut mereka nggak terima aku lagi. Jangan ke rumah itu lagi. Aku mohon. Kamu ngapain diri di situ? Ayo antar Abah pulang. Enggak. Afifah nggak balik ke rumah Abah. Kalau Afifah pulang ke rumah Abah, Abah pasti nyisir Afifah lagi. Ikut Abah. Biarkan Afifah pulang sama kita, ya. Biar bagaimanapun dia masih istrinya Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Abah nggak apa-apa? Gak apa-apa. Alhamdulillah. Mulai sekarang, Mbok berhenti kerja. Berhenti kerja sekarang. Sekarang semua pekerjaan Mbok di rumah ini dikerjain oleh Afifah. Ini sebagai hukuman. Karena dia sudah mau nyelakain Abah. Mau membunuh Abah, jorokin Abah dari tangga. Deng, 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 pluk. Itu hukuman buat dia. Abah, kasihan Afifah. Mana mungkin dia sendiri ngurusin rumah sebesar ini? Ya, memang. Karena rumahnya besar dan kasihan sama dia, Umi bantuin. Jadi mulai sekarang pekerjaan Mbok dikerjain oleh Afifah sama Umi, ya. Yaudah, kasih Afifah. Kasih Afifah. Kalau dibayain jadi begitu. Nah. Sekarang Abah mau istirahat dulu. Karena Abah berdebar-debar, hatinya begini. Namanya juga dijorokin dari tangga. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh apa sih? Kamu mau nyelakain Abah mulu. Abah belum mati.
Makanya kamu usaha yang lain. Ya, mau nyelakain Abah. Ya. Astagfirullahaladzim. Kayak tikus got. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abah, mau dipijitin dulu nggak sebelum tidur? Nggak mau. Kamu kenapa naik? Siapa yang nyuruh kamu naik? Hah? Kamu mau ngapain? Aku mau tidur. Mau tidur enaknya siapa yang nyuruh kamu tidur kasur? Turun. Jangan tidur sini. Jauh, turun cepetan ah. Sana tidur. Siapa yang nyuruh bawa bantal siapa? Nggak boleh bawa bantal terus. Tidur bawah. Bah. Tidur. Mau kemana? Mau tidur, Abah. Tidur jangan disuruh. Enak aja tidur sini. Tidur sini. Nah, tidur situ. Wah, kalian enak kamu. Tidur di situ. Tidur. Jangan nangis. Malah nangis. Tidur di situ. Awas. Kalau besok pagi Abah bangun kamu pindah, kamu akan lebih menderita. Awas jangan pindah, hah? Jangan nangis. Jangan ganggu Abah tidur. Suara tangisan mengganggu aku tidur, tahu? Ya Allah, berikanlah aku kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi Abah. Kamu lagi apa, Asma? Besok ketemuan yuk. Pas banget. Gue lagi mikirin Zidane, dia nongol. Lucu banget sih. Oke, besok jemput gue di ujung jalan dekat rumah gue. Besok pakai baju apa ya? Bodo amat ah. Sebenarnya Zidane baik juga ya. Pak Badrun, Iya, antar saya ke pasar ya? bisa, ayo. Ya. Kamu suruh kamu pakai fasilitas di rumah ini, ya? Abah, tapi pasar itu jauh. Nanti kalau misalkan aku nggak dianterin Pak Badrun, aku bisa kesiangan. Kamu mau tahu bagaimana cara cepat sampai di pasar? Zidane mana sih, lama banget. Afifah. Lari. Ayo lari. Lari, tabrak ku Abah yuk. Lompat. Ayo lompat. Bah kasihan Nona Afifah, Bah. Udah diam kamu. Cepat, tabrak nih sama Abah nih. Cepat lari. Rasain lo. Gue yakin Abah akan terus bikin lo serasa di neraka. Asma, ayo masuk. Lucu banget sih. Kenapa lo gak ikut itu aja sih, stand up komedi kan lucu. Kenapa? Kok liatin gue kayak gitu banget? Enggak. Kamu manis kalau lagi ketawa. Apaan sih, gombal? Tapi kamu tuh seenggaknya ini loh, bikin
bikin aku bahagia gitu. Jadi aku lupa sama masalah keluarga di rumah. Itu kan jadi GR. bro. Lagi seru nih. Gabung sini, gabung. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Duduk. Hebat loh, bisa dapetin dia. By the way, lu udah dapet apa aja dari Asma? Maksud lo? Nah, gak usah pura-pura gak ngerti lah. Kita semua tahu Asma itu cewek gampangan. Maksud lo apa? Berani lu sama gua, hah? Berani sama gua? Astagfirullahaladzim. Zidan! Udah. Ini apa-apaan sih? Kalian tuh temen malah berantem kayak gini gak jelas. Udah, Ma. Kita masuk ke dalam aja ya. Zidan, ternyata cuma segini hari persahabatan buat lo. Lu lebih ngebelain cewek dia, apa sih hebatnya dia? Apa karena lo udah tidurin dia? Jaga ya mulut lo. Asma, udah. Udah ya. Kita masuk ke dalam ya. Gak bisa gitu. Nggak, udah. Awas. Ngapain sih pada berantem kayak gitu segala? Salah. Gue lebih baik kehilangan teman gue dibandingkan mereka ngata-ngatain lo seenaknya. Ya. Gue gak nyangka Zidan rela belain gue sampai segitunya. Jadi gara-gara itu lo berantem sama teman-teman lo? Iya. Ada apa ini, Pak? Saudara Zidan, Anda kami tahan atas tuduhan penganiayaan. Sekarang ikut ke kantor, nanti bisa dijelaskan. Pak, ini Zidan mau diapain, Pak? Zidan tuh nggak salah, Pak. Saya tahu Zidan. Pak, jangan bawa Zidan, Pak. Lepasin Zidan. Saya mohon. Pak, Zidan nggak bersalah, Pak. Saya mohon, Pak, jangan. Maaf, tetap nggak bisa. Kami harus membawa dia untuk diperiksa. Tapi dia nggak bersalah, Pak. Zidan, Kamu tenang ya. Aku akan baik-baik aja. Zidan, nggak, Pak. Jangan tangkap, Pak. Please, Pak. Maaf, Pak. Nanti bisa jelaskan di kantor. Ya, ayo. Zidan, aku ikut Zidan. Zidan! Assalamualaikum, Hana. Assalamualaikum, Umi. Ada apa, sayang? Umi, Teh Asma ditangkap polisi. Hah? Ditangkap polisi? Emang kenapa? Hana nggak tahu, tapi Hana tadi lihat Teh Asma sama siapa namanya, Kak Zidan dibawa sama polisi. Umi, Hana nggak tahu kemana. Assalamualaikum, Umi. Umi, ada apa? Asma ditangkap polisi. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi nih? Zidan, kamu denger aku, Zidan. Zidan, kamu denger aku kan? Zidan, ini aku Asma. Zidan, kamu denger aku nggak? Asma! Kamu ngapain masih di sini? Udah pulang aja, aku nggak apa-apa. Zidan, aku mau nemenin kamu di sini. Kamu tuh di penjara gara-gara kamu tuh belain aku. Jadi aku mau di sini aja, Zidan. Kamu pulang ya? Kamu tenang aja, udah. Kamu yang penting pulang dulu. Gak mau, aku maunya di sini sampai kamu keluar. Asma, kamu pulang aja ya. Aku udah telepon papa untuk bawa pengacara ke sini. Aku akan bebas, Asma.
Ya, yang penting kamu pulang dulu. Aku nggak mau lihat kamu di sini ya. Hei! Diam! Berisik! Minta dihajar nih orang. Ya ampun, gimana kalau Zidan dipukulin sama tahanan yang lain? Dia pasti tambah sengsara. Zidan, aku gak akan biarin kamu melewati ini sendirian. Hukuman ini menjadi terasa ringan karena ada kamu menemani aku di sini. Umi, nih sih sebentar ya. Pak Badun tanya dulu ke Pak Polisinya. Iya. Selamat siang, Pak. Siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya teh mau tanya, apakah putrinya Umi yang namanya Asma itu sama temannya yang namanya Zidan itu ada di kantor ini, Pak? Asma dan Zidan. Kalau Asma, saya nggak tahu, Pak. Tapi kalau Zidan memang ditahan di sini, Pak. Jadi Nona Asma tidak ada di sini, Pak? Tidak ada, Pak. Ya sudah, terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat siang. Sudah. Umi, Non Asma tidak ada di kantor polisi ini. Hana, Asma di mana? Hana nggak tahu, Umi. Hana dari tadi nggak lihat juga Teh Asma ada di mana. Nggak keluar dari sini. Rehan juga belum datang ya? Padahal tadi Umi udah telepon supaya dia kesini. Belum juga. Umi itu Asma, Umi. Itu, alhamdulillah Asma nggak ditahan, Umi. Asma ngapain ya? Ayo kita ke sana, Umi. Mas Badun. Iya. Asma. Non Asma? Kamu ngapain? Non Asma. Asma. Hah? Aa? Sini. Sini. Mau ngapain sih? Umi, Asma sama Zidan selama ini surat-suratan. Ini lihat. Astagfirullahaladzim. Bagaimana sih kamu kok bisa berhubungan lagi sama Zidan? Kan kamu yang bilang kalau dia tuh orangnya kasar dan gak baik. Dan sekarang dia ada di kantor polisi kan? Enggak, Umi. Selama ini tuh Asma salah sangka. Zidan tuh orang baik, Umi, bukan orang jahat. Kamu tuh mikirnya gimana sih? Hah? Buta? Sadar nggak? Abah itu nggak suka sama Zidan. Kalau kamu nekat deketin dia, sama aja kamu cari penyakit. Tuh ngapain sih ngacurin hidup Asma? Sendiri tuh kayak gitu, deketin Afifah, ibu tiri kita. Jadi nggak usah ikut campur urusan Asma, ngerti? Asma, diem! Tampar Asma, tampar Asma, tampar. Nggak mau, Asma benci sama, Asma benci. Kamu harus dengerin Ayo, kita pulang ya. Nggak mau, Mi. Asma nggak mau pulang, Asma mau di sini aja. Ternyata Asma ngebelain gue di depan keluarganya.
tahu Teteh masih di sini sama Zidan, Abah pasti pukulin Umi lagi yang kena. Teteh nggak kasihan? Aku nggak peduli. Pokoknya aku nggak mau pulang. Asma. Ngapain kalian kemarin? Oh, ada semuanya di sini tuh. Ya, oke. Kalian sudah tahu kan? Gara-gara Asma, anak saya masuk penjara. Umi Marwah, tolong dong nasihatin. Anda kan tukang penceramah. Suruh dia jauh dari anak saya dan jangan bikin masalah lagi dengan anak saya. Zidan. Tapi Pak Dirga, Sudah. Tidak. Saya minta jangan temui anak saya lagi. Kalau enggak, Asma saya tuntut di penjara. Asma. Tadi. Sekarang kamu istirahat dulu, ya. Dan kamu jangan coba-coba untuk kabur lagi dari rumah. Tapi Umi, ini untuk kebaikan kamu, sayang. Ya, ayo. Umi. Umi jangan dikunci. Gimana gue bisa tenang? Sedangkan gue terus mikirin Zidan. Dia pasti kesepian di penjara nggak ada teman. Sekarang semua orang di rumah ini pasti udah tidur. Oke, kalau gitu gue bisa keluar dari rumah, nemuin Zidan. Non Asma teh mau kemana? Pantas Umi tuh nyuruh Pak Badrun nunggu di sini. Ternyata tuh firasat Umi benar. Kalau Non Asma tuh mau kabur ya. Pak Badrun ngapain sih di sini? Udah sana pergi. Ngapain jagain Asma tuh udah gede tau nggak? Enggak mau. Udah Umi mah nyuruh Pak Badrun nunggu di sini. Nggak mau Pak Badrun mah nggak mau pergi. Biarin sampai pagi Pak Badrun kedinginan juga nggak apa-apa lah. Yang masuk aja tuh. Iya ini masuk. Aduh, Non Asma. Zidan pasti suka deh sama kue yang gue bawain ini. Ada yang bisa kami bantu? Permisi Pak, saya mau nganterin makanan buat Zidan. Zidan? Dia sudah dibebaskan ayahnya kemarin. Jadi Zidan udah bebas Pak? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Yaudah deh, kalau gitu makanannya buat Bapak aja ya. Wah, makasih. Ini buat bagi teman-teman ya. Aku telepon Zidan aja deh sekarang. Waduh, kenapa HP-nya nggak aktif ya? Ya udah deh kalau gitu aku ke rumahnya aja sekarang. Ini kamarnya Zidan kali ya. Zidan, ini aku Asma.
Zidan keluar dong, please. Ngapain kamu kesini lagi? Hah? Apa kurang jelas ucapan saya kemarin? Maaf Om, maaf kalau saya ganggu. Tapi saya pengen ketemu Zidan Om. Saya pengen tahu kabar Zidan. Zidan baik-baik saja. Sebaiknya kamu pulang. Saya tidak suka kamu menjalin hubungannya sama Zidan. Saya tidak rela Zidan menjadi menantunya Abah Asep, bajingan yang suka menghancur rumah tangga orang. Ngerti kamu? Om, tapi saya mohon Om, saya pengen ketemu Zidan. Kali ini aja Om, please. Zidan tidak ada. Saat ini dia dalam perjalanan ke bandara. Saya mengirim dia untuk kuliah ke luar negeri. Paham kamu? Gue sekarang sadar kalau gue cinta sama Asma. Gue gak mau kehilangan dia. Bos! Bos! Jangan dikabur, Bos! Bos Zidan! Jangan dikabur! Hei! Buruan! Apa lu? Macet di belakangnya, cepetan! Buruan, yuk! Makasih Pak. Zidan? Zidan? Zidan, kamu gak jadi pergi? Enggak. Aku turun waktu tadi mau ke bandara. Kamu kenapa? Kenapa gak jadi pergi? Aku gak bisa jauh dari kamu, Ma. Aku gak bisa jauh. Asma, kamu mau kan nikah sama aku? Kalau gitu sekarang kita kawin lari ya. Ya. Jangan mau. Asma. Cuman ini cara kita agar bisa bersama. Iya Zidan, kamu bener. Teh, sadar. Abah tuh baru sembuh. Umi juga gak bakalan suka Teteh kayak gini. Udah pergi dari rumah, terus sekarang Teteh yang mau pergi. Teteh mau ninggalin Hana. Teteh mau ninggalin Umi. Kalau kita udah nikah, kita bisa kembali ke rumah Abah. Dengan itu nggak ada lagi bisa misahin kita ya. Teh, ayo kita pulang aja, Teh. Ayo. Hana. Bilang sama Umi, Teteh minta maaf ya. Teteh gak mau pulang, Teteh mau bahagia. Dan Teteh gak mau tinggal di rumah neraka sama Abah. Teteh gak mau. Teteh! 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 Saya mau kawin lari sama Zidan, Umi. Ay, kawin lari. Asma tuh keliwatan ya. Emang bener-bener nantangin Abah dia. Berani dia kawin sama Zidan, dia putus. Nggak ada lagi jadi anak Abah. Abah mendingan kita susul Asma, Abah. Mungkin mereka belum jauh. Iya benar Abah. Kita harus segera menemukan mereka sebelum Asma menikah. Ya, sampai ketemu awas. Awas kalau ketemu. Awas. Sep! Mana Asma? Gara-gara Asma anak saya nggak mau sekolah ke luar negeri dan dia kabur. Kamu keterlaluan ya. Datang ke rumah saya marah-marah. Terlalu. Justru anak kamu yang mau bawa anak saya lari. Kawin lari, tahu? Kawin lari? Wah, ini nggak bisa. Kita nggak bisa diamkan ini. Dan nggak boleh pernikahan ini terjadi. Ayo, kita cek. Cepat. Ayo, kita cari. Segera kita harus temukan mereka. Kamu diam. Tunggu di rumah. Ayo. Ayo. Afifah. Kenapa ya? Halo? Halo, Assalamualaikum Mas Rehan. Mas Rehan, Asma mau kawin lari sama Zidan. Astagfirullahaladzim. Asma itu kan masih belum siap buat nikah.
Mereka mau kabur kemana emangnya? Kamu tahu nggak? Aku kurang tahu Mas Rehan, yang jelas sekarang Umi sama Abah lagi cari Asma. Mas Rehan mendingan sekarang pulang ya, bantu Umi sama Abah mencari Asma. Iya, aku akan bantu cari Asma. Aku nggak mau Asma ngancurin masa depannya dia sendiri. Ya udah. Ya Allah. Fanya, Sekar, mereka bawa kebaya putih, jangan-jangan aku harus ikutin mereka supaya tahu di mana tempat pernikahannya Asma. Asma sama Zidan pasti nikah di sini. Assalamualaikum Umi. Umi, Rehan udah tahu di mana Asma bakal nikah sama Zidan. Fanya, Sekar, Asma di mana? Sabar, lagi ganti baju. Mana Asma? Mana Asma? Hah? Sabar, Pak. Sabar, Pak. Kita bicarakan baik-baik. Mana Asma? Mana? Sabar. Biar Rehan yang cari Asma. Kasih tahu di mana Asma. Cepetan kasih tahu AA di mana Asma. Iya, di ruang ganti di sana. Ya Allah, Asma. Asma, bangun Asma. Ini Kami mendapat laporan kalau Asma pemakai dan pengedar narkoba. Ini barang buktinya. Tolong Pak amankan, Pak. Pak, nggak mungkin, Pak. Saya sama Asma mau menikah hari ini, Pak. Nggak mungkin dia teler di hari pernikahan kita. Pak, gak mungkin Pak. Asma bukan pemakai. Apalagi pengedar, gak mungkin Pak. Duh, Asma selalu bikin masalah. Asma. Pak, tolong jangan tangkap adik saya, Pak. Asma itu bukan pengguna narkoba. Dia pasti dijebak. Kami akan melakukan penyelidikan lebih dalam. Tapi untuk saat ini, barang bukti sudah cukup. Saudara Asma, kami tahan. Pak, bawa. Siap. Biasa aja. Silakan. Asma. Kalian bertiga ikut kami ke kantor polisi buat jadi saksi. Mari. Sebentar Pak. Pak, Biar Zidan sayang Bapak. Baik, Pak. Mari. Mau kemana kamu? kantor polisi, Pak, mau ikut mereka. Buat apa? Kamu nggak bakal menikah dengan perempuan itu. Lihat, Papa sudah nyelamatin kamu dari menikahi wanita yang salah. Tunggu. Jadi ini semua rencana Papa supaya aku sama Asma nggak jadi nikah. Asma. Asma? Apa?
Zidan mana, Umi? Zidan mana, Umi? Zidan gak ada di sini, Asma. Udah, kamu gak usah cari Zidan lagi ya. Umi, seharusnya Zidan ada di sini, Umi. Kan Asma mau nikah sama Zidan. Zidan mana, Umi? Zidan! Asma, kamu tuh gimana ya? Kamu nggak berhenti bikin masalah loh. Abah tuh pusing sama kamu. Ada aja. Inilah itulah. Sekarang makai narkoba lah, jadi pengedar lah, macam-macam aja kamu tuh. Apa Abah bilang? Asma nggak pakai narkoba, Abah. Asma nggak pernah pakai narkoba, Abah, sumpah. Udah kebukti begitu, tangkep basah. Ada buktinya, masih ngeles. Umi, sumpah demi Allah, Umi. Asma nggak pakai narkoba. Asma emang nakal, tapi Asma nggak pernah nyentuh sedikit pun, Umi, barang itu. Umi percaya dong sama Asma. Asma, Umi nggak bisa bikin apa-apa. Kita harus tunggu hasil pemeriksaan dari polisi ya. Sabar. Kami sudah memeriksa tes urin Anda, hasilnya negatif. Anda bersih, tidak memakai narkoba. Alhamdulillah. Dari hasil lab membuktikan kalau di tubuh Anda tidak ada narkoba. Sampai batas waktu 1 tahun ke belakang. Dan diindikasi Anda bersih tidak memakai narkoba. Di plastik narkoba pun tidak ada sidik jari Anda. Tapi di dalam kandungan darah Anda ditemukan obat bius. Obat bius? Baru insiden buruk nih. Benar, Bu. Anak Ibu dibius dan dijebak oleh seseorang. Astagfirullahaladzim. Saudara Asma, Anda bebas. Tapi harus mengikuti pemeriksaan dan penyidikan kasus lebih lanjut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, kami permisi. Percayakan, Abah. Asma nggak pakai narkoba. Asma, maafin Umi ya. Karena Umi sudah berprasangka buruk sama kamu. Asma, walaupun kamu terbukti bukan sebagai pengedar dan pemakai narkoba, tapi pengaruh Zidan buruk terhadap kamu. Maka urusan kamu dengan Zidan harus diakhiri sekarang juga. Ayo berangkat. Dia cuma main di Jakarta, Pak. Zidan nggak mau keluar negeri. Kamu harus berangkat sekarang juga. Sekarang kali ini papa yang antar ke bandara. Kalau perlu sampai kamu naik pesawat. Ngapain kalian kesini? Saya nggak ada urusan lagi sama kalian. Pergi! Aku juga nggak mau ketemu kamu. Kalau tidak ada urusan yang jauh lebih penting dari urusan kita berdua. Aku datang ke sini supaya anakku dan anakmu saling bersumpah di atas Al-Quran. Supaya mereka tidak pernah ketemu lagi. Aku tidak mau punya besan seperti kamu. Ide yang bagus. Iya, ide yang bagus. Untuk kali ini saya setuju dengan Anda. Pengawal, ambil Al-Quran cepat. Cepat. Al-Qurannya. Ayo cepat. Kalian bersumpah di atas Al-Quran. Cepat. Nggak mau, Abah. Asma mau mempertahankan cinta Asma sama Zidan. Asma nggak mau. Asma, taruh tangan di atas Al-Quran, bersumpah. Umi ke sana dulu. Kamu sini. Sumpah sama Al-Quran, kamu bersumpah. Kalau enggak, kamu rasain sendiri.
Papa pasti nggak akan berhenti neror Asma kalau sampai aku dan Asma nggak ngikutin keinginannya. Enggak, aku nggak mau Asma sengsara. Asma, sebaiknya kamu ikutin kemauan Abah. Abah nggak akan pernah berhenti. Cepet. Kan ayo. Ya. Anggut. Ya. Gitu. Asma, ayo, lakukan. Asma, ayo, bersumpahlah Asma. Aku nggak mau lihat kamu sengsara. Ayo. Saya Asma. Saya berjanji untuk tidak berhubungan lagi sama Zidan. Saya Zidan. Saya berjanji tidak akan bertemu lagi dengan Asma. Kelar ya. Ayo pulang. Zidan! Zidan! Maafin aku. Iya. Iya, Mas. Si Mbak, ada kiriman surat? Dari siapa, Mas? Kurang tahu ya. Maaf, tanda terimanya. Iya. Kasih. Sama-sama, Mas. Dari siapa ya? Asma, aku menyesal jika akhirnya harus seperti ini. Asma, aku akan keluar negeri dan gak akan kembali lagi. Sebaiknya aku yakin suatu hari nanti kamu akan menemukan laki-laki yang sesuai dengan kamu. Karena kamu baik, Asma, dan aku akan selalu mendoakanmu. Kenapa kamu tega, Zidan? Setelah aku mencintai kamu, malah kamu pergi ninggalin aku. Kenapa sih Umi Allah tuh kasih ayah yang sebejat Abah buat Asma? Sampai-sampai Om Dirga tuh gak mau punya menantu kayak Asma, Umi. Asma pengen punya ayah yang bijaksana, Umi. Yang mengerti anak-anaknya. Asma, Allah tuh menguji kita. Karena Allah tahu kita itu kuat. Kita tidak boleh berburuk sangka pada Allah. Karena kita nggak pernah tahu apa rencana Allah di hidup kita. Kita harus menjalaninya dengan ikhlas dan sabar.